Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspedisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang dialami seorang narasumber bernama Usman. Usman berusia 53 tahun dan beliau menempati sebuah rumah yang berada di pinggiran kali atau hawangan. Jadi beliau hidup sebatang kara karena sudah ditinggal istrinya meninggal dunia dan anak-anaknya sudah jauh tinggal di luar kota dan jarang sekali menjenguk Bapak Usman tersebut karena memang anak-anaknya sibuk dan paling di hari raya Idul Fitri anak-anak tersebut mengunjungi Pak Usman. Dan cerita ini adalah kisah nyata di mana Pak Usman itu disukai atau dicintai makhluk halus berjenis ular iprit. Seperti apa ceritanya? Namun sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya? Dan inilah ceritanya. Sejak istrinya meninggal dunia, pemirsa, jadi Pak Usman ini hidup lebih memilih di tempat yang sepi, yaitu di salah satu hutan, namun tidak terlalu ke dalam, dan di pinggiran hutan itu ada kali atau ada sungai kecil. Nah, di situ Pak Usman lebih suka memilih di tempat yang sangat sepi dan hidup sebatang kara dan tidak mempunyai istri kembali karena memang setelah istrinya meninggal dunia mungkin Pak Usman ini trauma atau shock, jadi beliau tidak mencoba mencari istri kembali. Nah, setiap hari beliau itu mengurus ternak, yaitu kambing, ayam, dan juga bertani atau bercocok tanam, palawija, dan lain sebagainya. Karena memang Pak Usman itu mempunyai beberapa petak sawah juga, mempunyai lahan perkebunan juga. Jadi beliau mengolahnya sendirian atau mengelolanya sendirian karena memang beliau sangat suka sekali dengan bertani dan juga bercocok tanam dan juga memelihara hewan setelah istrinya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Nah pemirsa, jadi Pak Usman itu setiap hari selain bekerja beliau juga memasak di rumah kecil atau di rumah gubuk yang berada di sekitaran hutan tersebut, memasak sendiri, makan sendiri, dan mengerjakannya sendiri. Nah pemirsa, beliau itu pada awal kejadiannya itu pada suatu hari itu beliau mencari atau mengambil 2 batang pohon bambu yang berada tidak terlalu jauh dari tempatnya atau dari rumah beliau. Jadi beliau itu mengambil atau memotong bambu di kebun bambu yang juga miliknya, pemirsa. Nah saat itu setelah beliau memotong atau mengambil pohon bambu itu, seperti biasa beliau bawa ke rumahnya untuk dibikinkan semacam wadah tempat atau anyaman dari bambu. Nah di malam harinya saat beliau sedang tidur di rumahnya tersebut, tiba-tiba pintunya ada yang mengetuk dan tercium aroma sangat harum sekali seperti bunga melati. Nah di situ Usman atau Pak Usman itu keluar melihat siapa yang mengetuk, tidak ada apa-apa, dan Usman pun kembali masuk dan melanjutkan tidurnya, dan berkali-kali ada yang mengetuk lagi. Dan ternyata pemirsa, saat beliau keluar beliau sangat heran sekali, sangat kaget sekali karena melihat
sosok perempuan cantik, namun dari pakaiannya itu seperti pakaian dari emas. Jadi seperti sisik ular, pakaiannya dari atas ke bawah itu seperti sisik ular namun berkilau seperti halnya emas. Pemirsa, di situ si perempuan tersebut memakai mahkota sangat cantik sekali dan membawa tongkat, namun si tongkat itu berkepala ular. Di situ Usman langsung masuk lagi, Pak Usman langsung masuk lagi ke dalam rumah karena mungkin sangat kaget dan sangat shock melihat apa yang terjadi, apa yang dilihatnya. Dan sekitar jam 5 subuh, Usman atau Pak Usman sangat dikejutkan pemirsa saat beliau bangun tidur. Seperti biasa beliau akan memasak air atau menghangatkan air dan juga memasak untuk sarapan pagi. Namun kali itu Pak Usman sangatlah heran sekali pemirsa, karena di meja di dapur sudah tersedia air panas yang memang sudah dimasak, tersedia kopi dan juga ada buah-buahan yaitu pisang, talas dan ubi atau singkong yang sudah direbus. Di situ Usman atau Pak Usman sangat heran sekali siapa yang memasak atau yang menyediakan makanan serta minuman tersebut. Di situ Usman tidak memakannya sama sekali karena takut ada hal aneh di situ. Jadi Usman akan mencoba dulu menanyakan kepada keluarganya, namun keluarganya belum juga atau tidak ada yang datang ke rumahnya untuk menanyakan siapa yang sudah memasak makanan, ubi, air panas dan lain sebagainya. Namun karena Usman merasa lapar setelah bekerja, akhirnya Usman pun memakan apa yang sudah tersedia di meja tersebut termasuk kopi panas. Setelah Pak Usman memakan hidangan yang sudah tersedia itu, Pak Usman tidak mempedulikan siapa yang menyediakannya, siapa yang menghidangkannya. Pak Usman pun pergi untuk bekerja atau mencangkul di lahan kebunnya yang memang cukup lumayan jauh dari rumah tersebut. Dan sebelum maghrib Pak Usman sudah datang atau sudah pulang, dan kembali Pak Usman merasa heran karena di meja tersebut sudah tersedia nasi panas, air teh panas dan juga lauk pauknya yaitu lauk emas yang dibakar dengan bumbu yang cukup menggiurkan buat Pak Usman. Di situ Pak Usman merasa heran sekali pemirsa, karena memang di rumah itu tidak ada siapa-siapa lagi melainkan Pak Usman sendiri. Tapi dari mana dan siapa yang memasak semua yang sudah tersedia di meja tersebut? Namun Pak Usman tidak berpikir panjang. Pak Usman hanya menganggap itu adalah rezeki dari Tuhan. Siapapun yang memasaknya, siapapun yang menyediakannya, Pak Usman tidak peduli. Yang penting Pak Usman beranggapan tidak pernah menyuruh, tidak pernah meminta siapapun untuk menyediakan makanan buatnya. Dan singkat cerita, malam pun datang sekitar jam 11 malam. Saat itu Pak Usman memang entah kenapa matanya tidak juga mengantuk. Jadi beliau itu di ruangan tengahnya beliau merokok sambil minum kopi. Karena memang ruangan itu hanya ruangan tengah, dapurnya di luar dan juga satu kamar. Nah di situ Pak Usman entah kenapa tidak juga mengantuk, karena biasanya Pak Usman itu karena capek bekerja, jadi kalau setelah jam 8 malam pasti beliau sudah tertidur karena rasa ngantuk. Namun pada malam itu, tepatnya di malam Selasa pemirsa, Pak Usman tidak juga ngantuk, tidak juga bisa memejamkan matanya dan tidak juga tidur sampai jam 1 dini hari. Dan tiba-tiba saat itu juga Pak Usman mendengar suara perempuan yang memanggil namanya dari luar. Di situ Pak Usman merasa kaget, merasa heran karena di malam-malam seperti itu tidak mungkin ada orang, apalagi ada perempuan yang bertamu ke rumahnya. Namun si suara perempuan itu terus-terus memanggil namanya Pak Usman. Nah di situ Pak Usman sambil membawa senter karena memang di rumahnya itu tidak menggunakan lampu melainkan obor oncor dari bambu. Nah di situ Pak Usman pun keluar untuk melihat siapa yang memanggil-manggil namanya. Dan saat Pak Usman keluar, Pak Usman merasa sangat kaget sekali
Pak Usman sangat kaget sekali pemirsa karena melihat sosok perempuan yang pernah datang di malam sebelumnya. Namun kali ini si perempuan tersebut malah nyelonong masuk karena memang pintu terbuka. Jadi si perempuan tersebut langsung masuk tanpa disuruh, tanpa meminta pun. Si perempuan tersebut langsung masuk ke dalam rumah Pak Usman. Di situ Pak Usman seperti tercocok hidungnya, Pak Usman pun mengikuti dari belakang masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Nah, anehnya pemirsa, mohon maaf, si sosok perempuan itu malah masuk ke tempat tidurnya Pak Usman. Dan si sosok perempuan tersebut naik ke atas ranjang, ke atas kasurnya Pak Usman. Nah, di situ tingkah laku si perempuan tersebut malah seolah menggoda Pak Usman untuk melakukan hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, singkat cerita pemirsa, Pak Usman pun seperti terhipnotis, seperti tercocok hidungnya. Akhirnya perbuatan yang tidak boleh pun terjadi dan dilakukan mereka secara tidak sadar. Dan di situ Pak Usman setelah melakukan hal itu, Pak Usman pun merasakan ngantuk yang sangat luar biasa dan Pak Usman pun tertidur dan terbangun di pagi hari. Dan di situ Pak Usman sudah tidak melihat lagi si sosok perempuan itu. Dan yang anehnya pemirsa, saat Pak Usman mencoba membuka pintu, ternyata pintu rumahnya Pak Usman itu terkunci dari dalam. Itu sangat aneh sekali pemirsa, padahal jelas-jelas tadi malam seorang perempuan atau sosok perempuan tersebut masuk ke dalam rumah dan Pak Usman sendiri yang menguncinya. Dan yang anehnya di pagi harinya si pintunya masih terkunci dari dalam. Lalu si sosok perempuan itu keluar lewat mana? Itulah pikiran Pak Usman, karena Pak Usman menganggap kalau si sosok perempuan itu adalah perempuan layaknya manusia seperti Pak Usman sendiri. Jadi Pak Usman tidak menganggap kalau si sosok itu makhluk jadi-jadian. Dan setelah kejadian itu seperti biasa pemirsa, setiap pagi, setiap malam pasti sudah tersedia makanan, yaitu air hangat, kopi, dan juga makanan rebusan seperti talas, singkong, dan juga ubi jalar. Nah, di situ justru Pak Usman sangat menikmati sekali, sudah tidak meragukan lagi. Jadi Pak Usman langsung kalau makanan sudah tersedia, pasti Pak Usman memakannya dan beranggapan kalau yang menyediakan semua itu adalah si perempuan yang selalu datang ke rumahnya. Jadi Pak Usman menganggap di dalam hatinya itu si perempuan itu adalah sudah menjadi istrinya, padahal si sosok perempuan itu bukan manusia seperti Pak Usman. Namun Pak Usman tetap tidak sadar dengan hal seperti itu. Nah pemirsa, setelah hal itu terjadi, jadi di setiap malam Selasa pasti si sosok perempuan itu datang kepada Pak Usman untuk meminta jatah atau untuk melakukan hal tersebut. Dan setelah selesai melakukan hal itu, istrinya selalu menyimpan atau meninggalkan beberapa lembar uang yang cukup banyak. Nah, di situ Pak Usman merasa sangat senang sekali dengan hal itu, dan Pak Usman menganggap kalau itu adalah atas izin Allah, dan Pak Usman sama sekali tidak beranggapan kalau itu adalah hal yang tidak boleh atau hal-hal dosa yang dilakukannya, yaitu bersekutu dengan makhluk halus. Karena di situ Pak Usman tidak menganggap itu adalah bersekutu, namun Pak Usman menganggap itu adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kejadian itu ternyata pemirsa diketahui oleh keluarganya Pak Usman yang berada di kampung, dan Pak Usman menceritakan semuanya karena kepolosan Pak Usman. Pak Usman menceritakan
apa yang terjadi, apa yang dialaminya, dan apa yang dilakukannya dengan si sosok perempuan tersebut. Dan si keluarga Pak Usman itu menyarankan Pak Usman untuk tidak tinggal di rumah yang berada di kebun tersebut, dan Pak Usman pun akhirnya dibawa keluarganya untuk tidur di kampung atau diam di kampung, kecuali bekerja boleh di kebun, namun tidur harus di rumah keluarganya yang berada di kampung. Jadi kalau malam Pak Usman itu nginep atau tidur di rumah kakaknya yang perempuan. Nah, selama Pak Usman nginep di rumahnya kakaknya tersebut, teror pun datang mengganggu seisi rumah dari kakaknya Pak Usman tersebut, di mana Pak Usman nginap di rumah tersebut. Jadi hampir setiap malam ada teror, ada yang membanting pintu, ada yang melempar pasir ke atas genting, dan ada juga yang menggoyang-goyangkan ranjang seluruh isi keluarga di situ. Sampai pada suatu malam berturut-turut 3 malam, suara perempuan memanggil-manggil Pak Usman, dan diketahui oleh kakaknya serta keluarga yang lain kalau si sosok perempuan itu memanggil-manggil Pak Usman, namun tidak ada penampakan sama sekali. Dari situ keluarga Pak Usman merasa sangat takut, merasa sangat heran dengan apa yang dialaminya. Jadi si sosok perempuan ular tersebut memanggil-manggil Pak Usman, mengajak Pak Usman untuk ikut ke negaranya si makhluk tersebut. Karena setelah keluarganya Pak Usman mendatangkan orang pintar untuk menjaga-jaga atau memberikan penjagaan kepada Pak Usman dan keluarganya itu, akhirnya si orang pintar itu mengatakan kalau si sosok perempuan itu adalah sosok Ipri atau ular yang meminta pertanggungjawaban kepada Pak Usman, karena memang Pak Usman sudah melakukan berkali-kali hal yang tidak senonoh, dan si perempuan ular tersebut memang mengandung atau hamil. Jadi Pak Usman itu akan dibawa oleh si sosok perempuan itu ke negaranya untuk menjadi wali nanti jika anak-anaknya sudah besar. Otomatis keluarga Pak Usman sangat kaget sekali, sangat shock sekali mendengar apa yang sedang terjadi, apa yang dialami Pak Usman. Dan saat itu Pak Usman dilakukan ruqyah berkali-kali, namun pemirsa, setelah Pak Usman diruqyah, Pak Usman seperti kehilangan akal sehatnya, dan Pak Usman mengalami penyakit gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Selama bertahun-tahun Pak Usman seperti halnya orang, mohon maaf, orang yang tidak waras atau orang gila, pemirsa. 2 tahun dari peristiwa kejadian itu, akhirnya Pak Usman sakit karena memang penyakit gatal-gatalnya atau penyakit kulitnya tidak sembuh. Pak Usman pun meninggal dunia, pemirsa, di rumah kakaknya yang biasa Pak Usman nginep. Dan saat itu keluarganya merobohkan rumah yang ada di kebun, karena memang rumah tersebut sudah tidak dihuni lagi oleh Pak Usman, karena Pak Usman hampir 1 tahun nginep atau numpang tidur di rumah kakaknya. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Pak Usman. Dan Pak Usman dari awal kejadian menceritakan hal ini kepada kakaknya yang bernama Ratna. Jadi awal Pak Usman diketuk pintu sampai melakukan hal itu kepada si perempuan tersebut, Pak Usman bercerita kepada kakaknya semuanya. Jadi cerita ini kami dapat dari kakaknya yang bernama Ratna, nama samaran, pemirsa. Nah pemirsa, itulah ceritanya. Mudah-mudahan pemirsa mengerti dengan tujuannya, dan mudah-mudahan pemirsa semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal yang tidak diinginkan, dari hal yang tidak diharapkan, dari hal-hal yang merugikan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai di sini dulu pemirsa kisah nyata yang dialami Pak Usman. Semoga penonton mengerti dan tetap mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe, biar channel kami bisa berkembang. Dan buat siapapun yang selalu mendukung channel kami doakan sehat selalu,
panjang umurnya, murah rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah pemirsa, tunggu kembali kisah-kisah nyata yang akan kami ceritakan, karena kami hanya menceritakan kisah nyata dan bukan rekayasa. Pemirsa, mohon maaf jika di dalam penyampaian ceritanya kami kurang bagus, kurang tertata, karena memang kami masih dalam tahap belajar, dan insya Allah kami akan terus belajar memperbaikinya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.